terkait dengan diabetes. Jadi di Indonesia itu ada 90 juta suspek diabetes. 9 juta warga negara Indonesia. Nah, PR-nya kan memastikan dia diabetesnya berapa gitu ya. Itu butuh biaya mahal. Kalau dari Menteri Keuangan pasti nggak mau tuh ngasihin dana 90 juta di screening ya. Makanya kita bikin AI, bukan AI sih, modeling ya, big data analysis untuk memastikan siapa yang tepat untuk di screening. Kurang lebih 30% ya. Lumayan Pak penghematannya 30%. Jadi hanya 30% aja yang dikeluarkan untuk men-screening diabetes. Dan ini masuk juga ke international riset nanti mudah-mudahan bulan depan di Thailand kita maparin ini ya, modelingnya. Termasuk hipertensi. Hipertensi kan silent killer. Itu juga kita akan masukkan di satu set. Jadi di screening kemudian nanti oh nyata risiko tinggi hipertensi. Termasuk Gen AI juga sudah kita siapkan untuk ngobrol dengan rekan medis kita gitu ya sebelum nanti ke dokter. Termasuk juga menanyakan mengenai informasi kesehatan. Terus termasuk juga bisa masukin riwayat kesehatan kita dan kemudian obat-obatannya yang dimasukin nih cocok gak obat-obatannya dikasih ke sini gitu ya. Termasuk kadang kita siapkan juga campuran antara database data dengan report sehingga nanti Pak Menteri tinggal chatting aja ke sistem ini. Berapa perkembangan kesehatan kita gitu. Tolong siapkan dalam bentuk grafis A, B, C, D, E. Itu juga sedang kita siapkan. Sehingga saya bisa tidur nyenyak lah, nggak perlu ditanya lagi. Nggak perlu lagi nanya kan, berapa datanya begini-begini. Itu juga di chat bisa ternyata. Lagi kita siapkan. Ya, oh, sebenarnya ada satu lagi sih yang dengan apa image tadi. Jadi dari satu ronsen paru-paru bisa ketemu 120-an penyakit dengan cepat menggunakan AI. Saya lupa nambahin masukin di sini. Nah, berikutnya tantangan kita kan tadi internet di 700 puskesmas. Jadi kita melakukan uji coba menggunakan satelit. Ya, kalau nungguin kabel sampai dengan ke pulau-pulau itu nggak bakal nyampe. Makanya kita pakai satelit. Ya teman-teman tahu ya satelit yang lagi sekarang rame. Dan kita tes di 3 wilayah. Ada yang sama sekali tadi tidak ada internetnya, ada yang setengah internet gitu ya, ada juga yang udah lumayan. Nah itu hasil uji cobanya sampai dengan 200 megabyte, 300 megabyte, 200 megabyte. Nah ini kita install di puskesmas yang tadi, sehingga isu mengenai internet bisa diminimalisir gitu ya. Dan termasuk buat dokter, ya kita juga mengupgrade dokter. Sekarang dokter dipaksa belajar menggunakan online ataupun offline dan dicatat SKP-nya ya untuk syarat meningkatkan SIP-nya. Awalnya sih pada nolak-nolak gitu dokter. Tapi setelah didigitalisasi umur 79 tahun pun ternyata mampu ngumpulin SKP dalam waktu ini April sampai dengan Juli 3 bulan. Jadi masalah isu mengenai umur sebenarnya tidak ada isu kalau kita menyiapkan sistemnya dengan baik. Termasuk ini 85 tahun pun bisa ngumpulin SKP. Dulunya dia harus apa ngumpulin sertifikat-sertifikat secara offline ataupun ikut di tempat lain dan ngumpulin secara manual. Sekarang semuanya by digital. Ya, sehingga bisa lebih cepat mereka ngumpulin syarat tadi untuk memperpanjang izin prakteknya. Nah, ini tadi sistem yang dibuat awalnya kecil kemudian kita buat besar. Termasuk ya buat dokter umum spesialis juga sama. Dokter umum ya, ini apa namanya kompetensi Pak, standar kompetensi. Iya. Nah yang berikutnya lagi, nah ini jadi untuk mendukung inovasi gitu ya, teman-teman tahu nggak inovasi itu sebenarnya cuma ada dua, yaitu one to zero atau zero to one. Ada yang tahu nggak apa bedanya one to zero, zero to one? Ya kalau zero to one itu sebelumnya nggak ada jadi ada. Kalau one to zero ada terus kemudian diimprove. Cuma ada dua itu aja tuh inovasi. Nah inovasi tadi
Izin Pak, tadi Ya, ada yang mau tanya. oh ya, silakan. Oke, perkenalkan saya Dava dan sekarang pekerjaannya yaitu eh, sebagai user experience designer, Pak. Jadi kebetulan mau nanyanya terkait kan ini kan satu sehat ini kan cukup target usernya kan satu Indonesia ya, Pak. Yang dimana kita nggak bisa Jakarta sentris juga kan. Maksudnya teknologi literatur digitalnya cukup kalau di Jakarta mungkin kita bisa bilang oke, cuman jangankan di luar Jakarta ataupun di luar Pulau Jawa, bahkan di Jawa Barat ataupun di daerah Jawa pun yang kabupaten-kabupaten itu kan literasi digitalnya kan kurang bagus ya Pak. Nah ini gimana caranya si aplikasi Satu Sehat ini tetap apa ya ramah dan bisa digunakan, apalagi ini kan kalangan ya, meskipun Gen Z di kabupaten pun juga kadang suka kebingungan gitu dengan literasi digital yang minim. Nah itu dari tim Satu Sehat nih gimana sih cara untuk menghandle challenge ini sih gitu sih Pak. Nah, sebagai UI UX harusnya punya jawabannya. Iya Pak. Enggak apa, saya cerita. Saya waktu di Jawa Barat pernah mengembangkan nama aplikasinya Sapa Warga. Sapa Warga dipakai oleh seluruh RT RW di Jawa Barat, kurang lebih 50 ribuan lah. Nah, tahap pertamanya kita datang ke RW yang sama sekali nggak bisa digital. Pak, desainnya begini, ditanya gitu ya. Terus kemudian masukannya gimana? Gitu ya. Oh, ini karena jempol saya gede, tolong digedein ininya. Udah kita buat. Datang lagi seminggu kemudian ke Pak RW yang tadi, yang sama sekali nggak bisa gitu ya. Oh, ini masukin lagi, ini taruh di atas. Saya biasanya eh, yang highlight ini gitu ya. Baik lagi, butuh 3 kali itu. Iterasi seperti itu ke orang yang sama sekali nggak bisa. Dan setelah itu akhirnya dia senang buka aplikasi yang sebut Sapa Warga tadi. Nah, jadi emang butuh riset ya. Riset jangan sekali risetnya, tapi berkali-kali. Emang harus sabar sih untuk bisa coverage semua. Nah, satu lagi kan harus ada difabel juga kan. Ya, difabel dan lain sebagainya itu bisa pakai over, apa namanya, voice over, dan sebagainya juga bisa gitu ya. Nah, itu yang harus dilakukan. Tapi kalau untuk Satu Sehat memang kami masih merevamp aplikasi ini supaya bisa semuanya. Di tahap pertama memang belum menjangkau untuk semuanya sih target kita. Tapi nanti dengan adanya program screening ulang tahun, mau nggak mau ini harus semuanya. Kami sedang riset ulang Satu Sehat Mobile. Kalau apa namanya pengen juga menyumbang sih terhadap desain ini silakan ya. Terus terang Satu Sehat Mobile memang belum mengikuti itu. Tapi saya dulu pernah di Jawa Barat melakukan iterasi seperti itu. Ya, ya, makasih. Termasuk juga waktu Peduli Lindungi bisa offline juga. Dulu Peduli Lindungi bisa offline. Kemudian nanti kalau udah ini synchronize. Itu juga kita siapkan supaya offline juga bisa digunakan. Ya, balik lagi ke sini. Izin Ya, Pak, ya. ada satu lagi. Oh ya boleh. Ya, malam Pak. Terima kasih, nama saya Isan Pak. Saya sekarang bekerja di tim developer di suatu bank. Ini kalau saya lihat nih DTO ini satu tim developer ya Pak ya. Iya, Ya, gitu ya. Nah, kalau dilihat kan kalau tadi Bapak bilang kalau kita pengen bikin cepat, kita harus ada standarisasi coding, terus sama IE juga gitu. Nah, bagaimana sih Bapak membangun IE itu? Gitu. Terus kira-kira butuh berapa lama biar IE itu kita tahu nih secara keseluruhan ini udah cover semua pekerjaan kita belum secara overall perusahaan gitu Pak. Terus bagaimana caranya ini boleh nanya Pak, DTO itu dalam bikin aplikasinya ada vendor-vendor kecil-kecil lagi nggak sih Pak? Apakah eh, hanya di DTO sendiri bikin atau perlu vendor-vendor gitu? Dan bagaimana kira-kira sebenarnya sih kalau secara vendor, kalau kebanyakan vendor kita juga ribet ya Pak ya. Gimana caranya biar kita bisa in-house gitu? Biar seragam karena ada standarisasi yang perlu kita kerjakan ya. Terima kasih Pak. ya, makasih. Pertama tadi bagaimana ya menyusun
IE yang apa namanya yang bisa adaptasi dan lain sebagainya. Yang pasti memang IE kan bukan kitab suci ya. Eh, Pasti akan ada adjustment juga di sana, mengikuti priority dan lain sebagainya. Nah, itu nanti mengikuti blueprint kita. Misalnya blueprintnya 5 tahun, ya. Terus kemudian target kita mau misalnya simplifikasi aplikasi yang mana dulu itu bisa kita taruh di IE yang versi pertama misalnya. Jadi ini sebenarnya mirip kayak living document sih. Tapi minimal prinsipnya dulu yang nggak berubah, prinsip tadi. Misalnya user centric, terus kemudian cloud first gitu ya. Begitu udah cloud first kan berarti teknologi stack-nya udah harus di-define kan. Yang prinsip-prinsip yang high seperti itu harus udah ditaruh di awal. Tapi kalau yang bawah-bawahnya ya nggak masalah sih bisa kita, kan ada yang level H0, H1 gitu, H1 dan lain sebagainya kan, yang level detail. Nah itu nggak apa-apa bisa berubah. Bisa jadi kan ada perlu integrasi dengan yang lain dan lain sebagainya itu sih nggak apa-apa. Jadi kalau ditanya apakah IE bisa sempurna kapan, itu sih terus mengikuti perkembangan. Tapi minimal basic-basic tadi seperti teknologi stack dan sebagainya harus mulai ditaruh. Kalau nggak nanti pusing sendiri kita. Misalnya kita nggak mendorong untuk cloud, nanti masing-masing akhirnya di on-premise atau multi cloud lah minimal gitu ya dan lain sebagainya. Nah kemudian harus ada juga nanti yang apa di tim kita ada PMO juga, Project Manager Officer, yang memastikan tahapan-tahapannya bisa jalan gitu. Itu juga harus ada di tim, bukan IT manager ya, bukan IT project manager, tapi ada juga yang sifatnya project manager PMO itu juga kita taruh di tim DTO juga. Jadi nggak melulu harus tim developer, kita juga taruh orang yang project management juga untuk memastikan ini selaras dengan project gitu ya. Nah kemudian kalau dikaitkan dengan berikutnya, apakah ada vendor juga? Ada, sebagian kecil ada. Untuk apa? Karena resource kita nggak banyak. Tahu sendiri Pak Menteri kita itu kalau WA itu cepat-cepat dikasih mobil. Maksudnya suruh cepat pekerjaannya. Kasih ikon mobil gitu. Nah, untuk mengatasi itu kita tetap ada vendor gitu ya. Vendornya tapi menggunakan standar yang kita miliki. Anda harus ngembanginnya pakai ini ya. Misalnya Golang atau apa gitu ya. Jangan ini gitu ya. Nah, itu harus kita under manage kita. Dan kemudian ada tim yang memastikan jangan lagi ada aplikasi yang dikembangkan oleh pihak yang lain atau departemen yang lain. Jadi ada tim rekomendasi. Begitu ada yang propose sistem, itu juga harus dianalisis oleh tim kita. Boleh atau enggak gitu ya. Boleh enggak sama vendor, kalau enggak harus sama kita gitu. Kalau kita ada resource-nya, nah PMO itu yang ngatur resource kita tadi ya. Kalau memang resource-nya cukup ya udah dengan kita. Kalau enggak memang butuh cepat ya udah kita hire vendor tapi dengan kompetensi yang sudah kita perlukan gitu. Nggak banyak juga memang vendor-vendor yang ada, semuanya sebisa mungkin internal gitu ya, in-house. Nah untuk menuju ke sana sebenarnya saya lupa. Jadi kita juga bikin namanya playbook. Playbook itu guideline untuk seluruh pengembangan sistem yang ada di rumah sakit. Mereka kan vendor-vendor juga kan, tapi harus ngikutin guideline kita. Ada playbooknya. Itu ditaruh juga tuh di Satu Sehat platform. Mereka bisa download, harus bikin kayak apa, API-nya gimana, terus kemudian metadatanya gimana, dan lain sebagainya, itu juga kita siapkan dalam bentuk playbook ataupun guideline gitu ya. Guideline teknikal untuk development, guideline untuk integrasi, dan lain sebagainya itu ada di sana. Jadi intinya transparan aja, taruh di GitHub atau apapun gitu ya, itu buat panduan mereka. Nah kurang lebih begitu sih. Ya, kasih. Nah lanjut ke regulatory sandbox. Jadi kenapa kita perlu regulatory sandbox untuk memastikan inovasi tadi kan nggak mungkin yang udah existing ya seperti Halodoc, Dokter dan sebagainya. Kita nggak ingin sebenarnya kejadian seperti misalnya Gojek gitu ya. Dia perusahaan apa? Perusahaan IT atau perusahaan transportasi? Sejauh ini kan nggak ada yang mengatur gitu. Makanya di regulatory sandbox itu kita ingin memastikan Halodoc sebagai apa gitu. Apakah dia perusahaan kesehatan atau perusahaan IT gitu. Nah, jadi keluaran output ini adalah regulasi untuk meregulate teman-teman yang tadi. Ini mirip seperti keuangan. Jadi nanti begitu masuk kita review, kemudian akan keluar rekomendasi.
nanti statusnya ada dibina dan diawasi ya. Nah, yang lucunya pada waktu kita melakukan review, ketemu beberapa permasalahan. Ternyata satu dokter melakukan konsultasi secara paralel dengan 10 pasien. Nah, kita kan nggak ingin ini terus berlanjut, harus dijaga kan kualitasnya gitu ya. Makanya dipasang harus video misalnya. Terus kemudian tadi masalah inklusivitas. Ternyata banyak yang nggak punya kapasitas sistemnya untuk orang-orang yang difabel dan sebagainya. Itu kita taruh di sistem ini. Dan banyak lagi temuan-temuan yang untuk meningkatkan masalah privasi dan sebagainya ya. Eh, Lanjut aja. Nah, kemudian sandbox yang kami lakukan sudah jalan klaster telekesehatan dan saat ini jalan untuk medical device. Kenapa medical device sekarang berkembang gitu ya, seperti ini, wearable device. Teman-teman ada yang tahu nggak untuk blood monitor udah bisa pakai itu kan, PETS namanya ya. Jadi bisa tahu kalau habis makan nasi goreng, naik gak gitu. Saya kemarin nyoba, nyata nasi goreng lebih tinggi daripada makan rendang gitu. Pas tidur nyata drop juga gula darah kita ya, bahkan anjlok gitu. Ternyata tergantung tidur kita. Kalau tidur kalau nggak salah kanan gitu ya, gula kita bagus gitu. Tapi kalau ke kiri katanya kurang bagus gitu karena pernapasan mempengaruhi. Nah itu ada bisa memonitor blood sugar kita setiap saat menggunakan medical diagnosis tadi. Jadi ke depan akan cenderung ke arah remote gitu ya untuk menambah. Nah itu kan harus kita regulate. Ini diakui nggak? Dulu kan waktu COVID yang pertama diakuin kan tes blood. Kemudian berubah jadi PCR. Dan akhirnya jadi antigen gitu ya. Sebagai golden standard. Nah ini ke depan juga akan sama seperti itu. Sehingga nanti akan lebih banyak melakukannya tidak di lab. Gitu ya, non lab. Nah, selain sandbox regulatory, kita juga punya industrial. Jadi kalau regulatory itu dari yang udah ada di market kita regulate. Nah, kalau yang industrial itu adalah yang ada di yang sudah di produk to go to market. Di Indonesia ini problemnya adalah kita punya produk-produk bagus tapi nggak bisa go to market. Yang bagus tuh Singapura ya dengan Temaseknya. Makanya kami gandeng Temasek untuk membuat teman-teman kita ini bisa ke market. Kita punya market kok, tapi sayangnya yang masuk bukan orang Indonesia gitu ya. Makanya kita mengembangkan itu. Dan kemudian satu lagi ini yang dari idea ke produk. Gitu ya. Itu kita akan jalan di tahun depan bersama Temasek dan beberapa angel investor. Dan kita sudah siapkan klasternya. Nah, selain itu kita juga melakukan innovation accelerator ya, udah dari 2022, 2023, 2024. Yang terakhir, ini lumayan apa namanya bagus-bagus ternyata produk-produknya dari teman-teman. Jadi kita tiap tahun melakukan ini dan ujungnya nanti diinvest oleh misalnya EV Hive dan sebagainya.